Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Jaratunisa. Saya dari program studi bimbingan dan konseling 2021. NIM saya 218620101871. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum konseling postmodern. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang SFBT atau Solution Brief Therapy. Nah, pendekatan solution fokus brief therapy atau bisa disebut SFBT itu merupakan konseling dan terapi psikis yang dipengaruhi oleh postmodern. Menurut beberapa literatur, pendekatan SFBT biasanya dikenal dengan terapi konstruktivis. Terapi yang berfokus pada solusi dan konseling singkat berfokus solusi. Namanya aja kan solution focus brief therapy. Gimana kita memberikan solusi untuk biar brief therapy fokus kayak gitu, kayak biar fokus kepada tujuannya, solusinya kayak gitu. Dan pendekatan SFBT ini berkembang mengikuti perkembangan zaman. Banyak tokoh-tokoh terdahulu yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan SFBT sejak tahun 1970. Yaitu Steve de Sager, Bill O'Hanlon, Michelle Weiner Davis, dan Inso Kimberg. Adapun tokoh-tokoh yang paling berperan dalam perkembangan SFBT yaitu orang-orang yang bekerja di Mental Health Institute di Palo Alto, California, yaitu Richard Fish, John Wickel, Paul Watzlawick, dan Gregor Bateson yang bekerja pada Mental Research Institute di Palo Alto, California. Jadinya yang menemukan SFBT itu banyak sekali. Nah, pendekatan SFBT ini lebih memfokuskan bagaimana masalah klien bisa diatasi dan kurang memperhatikan sejarah masa lalu klien. Jadinya ya kayak masalah sekarang kayak gitu. Itu SFBT. Solution Focus Brief Therapy. Pertama kali itu dipelopori oleh Inso Kimberg dan Steve de Sazer. Keduanya adalah direktur eksekutif dan peneliti senior di lembaga nirlaba yang disebut Brief Family Therapy Center BFTC di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat pada akhir tahun 1982. Jadinya yang pertama mempelopori SFBT itu hanya 2 orang, Inso Kimberg dan Steve de Sazer. Nah, solution focus brief therapy adalah terapi yang untuk mencari solusi agar konseli dapat mencapai target yang dituju. Konseling SFBT bertujuan untuk membantu konseli menemukan solusi dari suatu masalah. Nah, konseling SFBT sangat bermanfaat untuk membantu orang-orang yang memiliki kemampuan problem solving yang buruk dan dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah antara lain masalah sekolah, keluarga, sosial, dan lain-lain. Pendekatan SFBT dalam hal ini dapat digunakan untuk masalah-masalah tertentu, seperti meningkatkan regulasi diri individu, prokrastinator, mengurangi agresivitas remaja, membantu individu yang mengalami quarter life crisis dalam kaitan pekerjaan dan pendidikan, seperti itu. Jadinya SFBT itu terapi yang fokus kepada solusi untuk memberikan klien bagaimana nantinya. Kayak begini, solusi di sini tuh seperti kayak gini. Kamu kalau mau tidak prokrastinasi atau menunda-nunda tugas, itu kamu itu harus begini. Itu kita itu dikasih kayak, bukan dikasih solusi aja, tapi kalau solusi itu begini, kalau solusinya kamu pengen ini, ada kayak negatifnya ini, positifnya ini. Dan kita kalau kasih solusi yang ini, negatifnya ini dan positifnya ini, jadinya yang memilih itu tetap konseling, seperti itu. Nah, pendekatan solusi fokus brief therapy ini kan pendekatan konseling yang bertujuan untuk membantu individu menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. SFBT ini kan didasari oleh filosofi postmodern dan berfokus pada solusi, kekuatan, sumber daya, dan ketahanan individu. Nah, pendekatan ini memiliki kelebihan seperti berfokus pada solusi, penggunaan waktu yang efektif, orientasi pada waktu sekarang here and now, dan fleksibel dalam penggunaan teknik-teknik
kekurangan seperti terkadang terapi bertujuan untuk tidak secara tuntas menyelesaikan masalah, menuntut keterampilan konselor dalam penggunaan bahasa, dan memerlukan kemampuan konselor untuk menemukan solusi dan kemampuan yang dimiliki. Nah, pribadi bermasalah menurut pendekatan SABT adalah individu yang tidak mampu atau lemah untuk membuat sebuah solusi agar permasalahan yang dihadapinya cepat selesai. Kayak gitu. Itu pribadi yang bermasalah menurut pendekatan SABT. Pribadi yang sehat menurut SABT itu dia yang sudah menemukan solusi bagaimana tujuannya yang bisa akan dia capai. Kayak dia tahu tujuan kedepannya itu bagaimana, tujuan nantinya bagaimana, itu mereka akan tahu. Nah, kondisi ini akan membuat individu merasa bahwa permasalahan yang ada di hidupnya merupakan kesalahannya sendiri. Itu pribadi bermasalah menurut SABT, itu kayak gitu. Sehingga akan berfokus pada permasalahan, bukan fokus terhadap solusi. Jadinya kalau konseli yang pribadinya bermasalah akan datang ke konselor, itu mereka itu berpikiran itu kesalahannya sendiri, dan mereka itu bukan fokus pada permasalahannya tapi fokus pada solusinya, seperti itu. SABT ini memfokuskan pada kekuatan sumber daya dan ketahanan individu yang berfokus pada solusi konseptual, seperti itu. Konselor SABT memandang manusia atau konseli sebagai satu-satunya ahli dalam kehidupannya. Jadinya konselor ini berpikir kalau konseli lah yang tahu kehidupannya dia itu bagaimana, kayak gitu. Jadinya kita tuh kayak tanya, permasalahannya seperti apa, nantinya mau kayak gimana, nantinya mau bagaimana, kayak gitu. Dan semua bentuk keputusan yang terbaik selalu berasal dari konseli itu sendiri, sehingga konselor fokus pada the power of question. Jadinya nanti yang membuat keputusan ya konseli, seperti itu. Kita memberikan solusi negatif dan positifnya. Nanti yang memfokuskan, yang pengen memilih ya konseli sendiri, seperti itu. Dalam SABT, pendekatan realitas juga digunakan untuk membantu konselor menemukan solusi dan menjalankan proses konseling. Pendekatan realitas didominasi pada kurangnya efektivitasnya proses konseling dikarenakan teori, sehingga penulis mencoba memadukan dua teori dan pendekatan dalam bimbingan dan konseling, seperti ini. Nah, sekarang tujuan pendekatan solution focus brief terapi atau disebut SABT adalah untuk membantu individu atau grup untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi mereka. SABT menggunakan fokus pada kelebihan individu daripada kelemahannya, berorientasi pada solusi dan menggunakan waktu yang efektif dan terkontrol. Pendekatan ini juga membantu individu untuk membangun kemampuan untuk mencari solusi yang efektif dan membantu mereka menjadi lebih positif dan berorientasi pada kekuatan dan sumber daya yang dimilikinya. SABT ini juga bertujuan untuk mengurangi perilaku yang tidak menguntungkan seperti prokrastinasi atau menunda-nunda tugas, dan membantu individu untuk meningkatkan kesadaran diri dan membangun kemampuan untuk mengelola masalah yang dihadapi mereka. Jadi SABT ini konselor hanya memberikan solusi dan keputusan ya masih ada di konseli, seperti itu. Kita memberikan solusi A, B, C, D, dan nanti kelemahannya ini dan kelebihannya ini, nanti yang akan memilih tetap konseli, seperti itu. Itu SABT. Nah, peran konselor dalam pendekatan solution focus brief therapy ini adalah memfasilitasi konseli dalam membangun solusi dalam skala kecil, realistis, dan ketercapaiannya tinggi. Konselor SABT percaya bahwa konseli adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan pribadi penuh dengan mindfulness dan membantu mereka dalam menciptakan tujuan yang jelas dan berorientasi proses atau aksi. Jadi, konselor juga bertanggung jawab untuk mencari tahu apa yang diinginkan konseli, cari apa yang sudah konseli lakukan dan sudah berhasil, dan konselor mendorong konseli untuk melanjutkan langkah yang benar. Jadinya
Peran konselor dalam pendekatan SCBT ini memberikan konseli solusi bagaimana kelanjutan tujuan yang akan mereka capai. Dan konselor ini mendorong konseli agar sesuai dengan tujuan yang akan mereka inginkan, seperti itu. Jadinya konselor ini memberikan solusi dan menyemangati konseli untuk menindaklanjuti tujuan yang mereka akan capai, seperti itu. Terus konselor terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada konseli untuk mendeskripsikan masalahnya dengan menggunakan kalimat seperti kayak bagaimana saya dapat membantu Anda, seperti itu. Itu konselor memberikan kesempatan kepada konseli. Dan terus konselor membantu konseli untuk membangun dan mengembangkan tujuannya dengan memberikan kayak gimana hidupnya sebagai kayak gitu, tujuannya sudah terpecahkan apa belum, seperti itu. Dan terus konselor mengeksplorasi kembali perasaan dan pikiran konseli pada saat sebelum adanya masalah dan membantu konseli membuat pengecualian dengan menekankan pada apa yang sudah dilakukan sehingga masalahnya sebelumnya selesai, seperti itu. Dan konselor kemudian mengevaluasi perencanaan atau solusi yang telah dibuat konseli dengan menggunakan skala peringkat, seperti konselor menilai apa yang berubah setelah dilakukan konseling dengan pendekatan SMBT. Jadi konselor akan memberikan feedback kayak begini, kayak kalau konseli sudah melakukan tujuan yang sudah diberikan sama konselor memberikan feedback, oh sudah benar ini yang dilakukan. Jadinya konselor itu memberikan peringkat, oh kalau sudah melakukan ini berarti melakukan selanjutnya seperti itu. Itu peran konselor kepada konseli dalam pendekatan SEB. Nah, hubungan terapeutik dalam pendekatan solution focus brief therapy atau disebut SFBT terdiri atas beberapa aspek yang memiliki hubungan langsung dengan proses terapi. 1. Fokus pada solusi. Fokus pada solusi di sini adalah memfokuskan pada solusi masalah klien sehingga konselor membantu klien untuk mencari solusi terbaik yang ada. Konselor juga akan membantu klien untuk mengidentifikasi solusi yang telah berhasil dan membangun langkah-langkah yang dapat mengubah keadaan masalah klien. Jadi, konselor ini memberikan solusi yang terbaik dan konselor juga membantu klien untuk mengidentifikasi solusi yang telah diberikan tadi. Kayak kalau solusi seperti ini, apakah klien ini akan bagaimana, kayak gitu. Dan yang kedua, konstruktivisme atau bisa disebut menganggap bahwa kebenaran dan realitas tidak adalah suatu yang abstrak, tetapi dapat dikonstruksikan. Konselor akan membantu klien untuk membangun konstruksi yang lebih positif dan efektif dari situasi yang mereka alami. Dan ketiga, penggunaan pertanyaan. Pendekatan SCBT menggunakan pertanyaan yang spesifik seperti miracle question dan exceptional question untuk membantu klien untuk mengidentifikasi solusi yang telah berhasil dan membangun langkah-langkah untuk mencapai tujuan terapi. Dan keempat, itu adalah fokus pada kekuatan individu. Fokus pada kekuatan individu ini adalah menganggap bahwa individu memiliki kekuatan dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Konselor akan membantu klien untuk mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang ada. Jadi, konselor membangun langkah-langkah untuk menggunakannya dalam mengatasi masalah klien. Dan yang kelima adalah fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan di sini menganggap bahwa setiap klien memiliki tujuan yang unik dan berbeda. Konselor akan membantu klien untuk mengidentifikasi tujuan yang mereka ingin capai dan membangun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang keenam adalah fokus pada waktu sekarang. Menganggap bahwa waktu yang sekarang adalah yang paling penting, bukan waktu yang masa lalu. Fokus masalah yang sekarang itu ya udah yang sekarang, kayak gitu. Sehingga konselor akan membantu klien untuk mengidentifikasi solusi yang dapat dilakukan saat ini dan membangun langkah-langkah untuk mencapai tujuan terapi dalam waktu yang singkat, seperti itu.
Dalam proses terapi, konselor SABT akan membantu klien untuk mengidentifikasi solusi yang telah berhasil, membangun langkah-langkah untuk mencapai tujuan terapi, dan membantu klien untuk menggunakan kekuatan dan sumber daya yang ada dalam mengatasi masalah. Konselor juga akan membantu klien untuk mengidentifikasi tujuan yang unik dan berbeda, dan membangun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut dalam waktu yang singkat. Itu hubungan terapeutik dalam pendekatan SABT. Nah, dalam SABT itu ada beberapa teknik-teknik solution focus brief therapy. Yang satu adalah teknik exception question, yang merupakan teknik pertanyaan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi masalah. Lebih tepatnya, teknik ini digunakan saat konseling mengatakan bahwa mereka memiliki masalah, waktu atau keadaan yang bisa membuat konseling merasakan terbebas dari masalahnya. Dengan demikian bisa membangun pengecualian yang dilakukan konseling untuk melakukan perubahan, seperti pada saat bagaimana konseling bisa nyaman dalam proses belajar sehingga untuk meningkatkan konsep diri akademiknya. Yang kedua yaitu the miracle question. The miracle question ini mengembangkan solusi yang sudah diungkapkan konseling sehingga solusi tersebut menjadi lebih spesifik. Jadi begini, kayak kalau konselor sudah memberikan solusi, itu konselor akan memberikan konseling solusi itu dan memfokuskan kayak solusi ini bagus apa tidak. Kalau tidak, kita akan memberikan solusi yang lain, seperti itu. Dan lagi pertanyaannya pengadaian pada konseli sehingga mengetahui tujuan dan menemukan solusi untuk meningkatkan konsep dirinya dengan memberikan target untuk melakukannya apabila masalahnya bisa terselesaikan dan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Teknik ini mendorong untuk mengetahui tujuan konseling yang diinginkan oleh konselor. Kayak gitu. Kayak gini. Konseling ini mau seperti apa, dan konselor ini memberikan solusi ini dan kepinginnya konseling itu bagaimana, kayak gitu. Itu the miracle question. Dan yang ketiga adalah scaling question. Scaling question ini teknik yang digunakan ketika konselor ingin mengetahui perubahan dari pengalaman konseling, yang mana pengalaman ini tidak dapat dilihat dari dianalisis dengan panca indera seperti perasaan, emosi, atau komunikasi. Pertanyaan berskala memungkinkan konseling untuk lebih memperhatikan apa yang mereka telah lakukan dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah yang akan mengarahkan pada perubahan-perubahan yang mereka inginkan, sehingga perubahannya bisa diamati. Dan yang keempat, itu coping question. Coping question, teknik ini digunakan pada saat konseling dirasa mulai menyerah pada masalahnya dengan konseling yang merasa bahwa masalahnya tidak menjadi lebih baik. Jadi, coping question ini digunakan ketika konseling sudah mengatakan kayak mereka tidak bisa melakukan proses konselor, soalnya masalah yang mereka hadapi ini mereka sangat kesulitan sekali, kayak mereka mudah menyerah seperti itu. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan pendekatan solution focus brief therapy ini. Kelebihannya adalah satu, SABT dapat diaplikasikan ke berbagai jenis masalah. Dua, konseling yang berfokus pada solusi. Tiga, tahapan yang dilakukan secara rinci. Empat, SABT memerlukan waktu yang singkat sehingga lebih efisien. Kelima, SABT terbukti menjadi konseling yang efektif. Ketujuh, berfokus pada solusi. Kedelapan, fokus treatment pada hal yang spesifik dan jelas. Kesembilan, penggunaan waktu yang efektif, berorientasi pada waktu sekarang, here and now, tidak yang ke masa lalu. Jadinya fokus pada yang sekarang, seperti itu. Yang ke-10 itu bersifat fleksibel dan praktis dalam menggunakan teknik-teknik intervensi. Yang ke-11 itu hal yang terakhir yang perlu menjadi bahan renungan bagi konselor adalah setiap pendekatan itu unik dengan karakteristiknya. Sehingga sebagai seorang konselor, kita harus memilih pendekatan konseling yang sesuai dengan masalah yang dialami konseling. Nah, dari kelebihan itu ada pastinya kelemahan dalam pendekatan solution brief therapy ini, atau disebut SABT, solution focus brief therapy, SABT. Itu kelemahannya satu,
praktiknya sangat menekankan konselor untuk menggunakan bahasa yang cocok dan baik. Jadinya konselor ini mengimbangi bahasa yang digunakan oleh konseli. Dan yang kedua itu tidak memperhatikan riwayat konseli. Jadinya kalau konseli datang ke konselor itu ya udah, masalah yang dialami konseli itu yang kita lihat, bukan riwayat-riwayat yang kayak masa lalunya konseli itu tidak dilihat, tapi masa sekarangnya itu yang dilihat, seperti itu. Dan yang ketiga, terkadang terapi bertujuan tidak secara tuntas menyelesaikan masalah klien. Jadinya walaupun solusinya sudah dikasihkan, itu tergantung konselinya sendiri yang melakukan solusi yang diberikan konselor, seperti itu. Jadinya kadang tidak tuntas masalah klien itu, seperti itu. Yang keempat itu terbatasan waktu yang menjadi orientasi penggunaannya. Yang kelima itu dalam penerapannya menuntut keterampilan konselor dalam penggunaan bahasa. Yang keenam itu menggunakan teknis keterampilan berpikir atau mid skill. Seperti dari pemaparan tadi tentang SFBT, Solution Focus Brief Therapy, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.